Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Seperti yang kalian lihat di latar belakang, di background yang saya buat, Ustadz Adi Hidayat yang kembali viral, videonya yang sudah lama sih sebenarnya video itu, tentang Ahmad Lusi. Baru video itu dipercayai oleh pengikutnya. Dia mengatakan bahwa Thomas Matulesi itu adalah Islam dan namanya adalah Ahmad Lusi. Nah, itu videonya sudah saya buat, video tanggapan sudah saya buat, cuman memang pada video yang pertama saya buat itu hanya menggunakan Wikipedia. Tetapi tujuan saya adalah supaya mereka itu berpikir kalau misalnya Adi Hidayat menggunakan salah satu buku yang dimana buku itu hanya satu-satunya yang menuliskan tentang itu. Supaya berpikir kritis mencari tahu, kalau saya menggunakan Wikipedia, ya memang sejalan dengan buku itu, yaitu buku Api Sejarah yang ditulis oleh ini ya, yang ditulis oleh Ahmad ya kalau saya tidak salah, sebentar saya lihat nama penulisnya Ahmad Mansur. Ahmad Mansur Surya Negara. Jadi kalau Wikipedia dengan Ahmad Mansur Surya Negara masih lebih dipercayai Wikipedia karena Wikipedia itu memberikan sumber-sumber mana yang dia kutip. Tetapi Ahmad Mansur Surya Negara buat klaim tapi tidak ada sumber, tidak ada bukti. Dan itu dikutip oleh Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat, lalu disebarkan kepada publik dengan membuat narasi seolah-olah bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Lalu saya ingat salah satu berita yang dulu viral juga, yaitu Mahapati Gajah Mada beragama Islam. Kabar lama yang ini sebenarnya sudah dari tahun 2019 ya, tahun 2019. Dan saya heran kenapa Muslim ini selalu membuat klaim yang, bingung lagi saya mau bicaranya seperti apa. Mereka membuat klaim Gajah Mada itu sebenarnya adalah Islam. Namanya adalah ini. Ini namanya Gaj Ahmada. Gaj Ahmada. Wow, luar biasa Gaj Ahmada. Jadi Muslim datang dengan klaim Gaj Ahmada, terus tiba-tiba Ustadz Adi Hidayat datang dengan klaim Thomas Matulesi sebenarnya adalah Ahmad Lusi dan beragama Islam tanpa memiliki bukti apapun. Bahkan dia mengatakan bahwa Thomas Matulesi atau Ahmad Lusi ini sebenarnya punya pesantren. Tapi pertanyaannya, di mana pesantren itu? Saya tidak pernah mendengar pesantren dari seorang pahlawan bernama Ahmad Lusi yang ditunjuk, yang dirujuk kepada Thomas Matulesi. Tidak ada. Justru sebaliknya, kalau kalian perhatikan ini ini video ya, video dari Topik Asa saling kalim turunan Patimura. Ini adalah salah satu video yang mereka buat di rumah Thomas Matulesi, kediaman Thomas Matulesi, dan di dalam rumah Thomas Matulesi itu ada banyak sekali bukti-bukti bahwa namanya bukan Ahmad Lusi tapi Thomas Matulesi. Terlepas dari apapun agamanya, mau dia agama Islam atau Kristen, tapi dia bukan bernama Ahmad Lusi. Kalaupun dia mengaitkan itu dengan agama, maka dia juga bukan agama Islam. Di sini tertulis dengan sangat jelas silsilah dari siapa Thomas Matulesi. Lalu bukan hanya itu, kalau saudara-saudara perhatikan video ini, ada salah satu orang juga ini keturunan dari Thomas Matulesi. Ini kalau kalian mau nonton videonya, mau simak videonya silakan. Judulnya Ayo Lihat Inilah Rumah Pahlawan Patimura. Ini adalah salah satu orang yang diwawancarai yang diyakini sebagai keturunan dari Thomas Matulesi. Ini dia. Lalu sekarang kita lihat lagi. Ada satu video yang saya buat waktu itu tentang ini. Ini sumber di mana identitas Thomas Matulesi dalam ketentaraan Inggris. Thomas Matulesi dalam ketentaraan Inggris. Jadi sumber-sumber yang digunakan itu sangat banyak untuk menyatakan bahwa Thomas Matulesi itu bukan Ahmad Lusi, bukan bernama Ahmad Lusi. Itu hanya klaim orang bodoh. Kalau menurut Abu Janda, klaim orang bodoh yang disebarkan untuk membodohi orang-orang bodoh. Seperti itu. Lanjut lagi. Apa lagi ya tadi saya mau sampaikan? Oh ya, kita lihat. Ini bukti lain lagi.
ini dari apa? Dari majalah Belanda ya, menuliskan bahwa nama Thomas Matulesi, nama Kapitan Patimura itu adalah Thomas Matulesi, Kapitan Patimura. Ini sumber paling tua, tidak ada sumber yang lebih tua dari ini. Kamu mau pakai Surya siapa namanya tadi? Ahmad Mansur Surya Negara, itu sumber yang keberapa? Itu baru-baru sekarang ini dia tulis beberapa tahun lalu kalau tidak salah. Dan dia pun tidak punya dasar yang kuat tentang siapa sebenarnya Kapitan Patimura yang dia klaim sebagai Ahmad Lusi. Dia tidak punya dasar yang kuat. Tulisannya hanya seperti ini. Untuk daerah luar Jawa yang diperhatikan adalah daerah mana ya? Sebentar. Daerah sumber rempah-rempah yaitu Kepulauan Maluku. Akibat penindasan dan kekejaman penjajahan Protestan Belanda, bangkitlah perlawanan bersenjata dipimpin oleh Kapitan Patimura 1807 Masehi. 17 Masehi. Di Ambon penyandang nama Patimura adalah Muslim. Nah, ini hanya klaim dia, tidak tahu sumbernya dari mana. Oleh karena itu salahlah jika dalam penulisan sejarah Kapten Patimura disebut seorang penganut Kristen. Sumbernya dari mana? Lalu Adi Hidayat mengembangkan ini, dia seorang Patimura ini memiliki pesantren, tapi tidak tahu pesantrennya di mana. Tidak tahu jejak itunya di mana. Lalu Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa Patimuran memimpin para santrinya untuk melawan para penjajah. Itu sumber dari mana lagi? Hanya satu sumber ini yang digunakan oleh Ustadz Adi Hidayat dan beberapa buku yang ditulis. Sebentar saya lihat, misalnya ini buku yang waktu itu saya lihat ya. Misalnya buku ini. Ini. Ini buku yang ditulis oleh Muslim ya. Nama bukunya adalah Sejarah Islam Periode Klasik. Itu mereka mengutip juga dari Ahmad Mansur Surya Negara dan beberapa buku lainnya. Jadi Ahmad Mansur mengeluarkan klaim lalu dikutip oleh orang-orang seperti ini. Lalu disebarkan seolah-olah bahwa itu adalah sesuatu yang nyata atau sesuatu fakta. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu tidak punya sumber yang paling kuat untuk menyatakan bahwa Thomas Matulesi bernama Ahmad Lusi dan beragama Islam. Tidak punya. Hanya satu, yaitu Surya Negara. Sedangkan nama Thomas Matulesi, nama dari Kapitan Patimura yaitu Thomas Matulesi, memiliki sumber yang sangat kuat dan sangat tua, otentik. Sumber dari Belanda sendiri yang tertua, terus juga penelitian para sejarawan. Lalu ada lagi silsilah rumahnya seperti yang ini, rumah Patimura ada. Lalu di situ di dalam rumah Patimura, Thomas Matulesi itu memiliki silsilah juga. Bahkan ada yang disebut sebagai keturunannya. Nah, sekarang mari kita lihat salah satu video dari seorang ustadz yang membantah dari Cokro TV ya, membantah apa yang diklaim oleh Adi Hidayat. Dan untuk saudara-saudara Muslim, kalian itu harus berpikir dan menganalisis suatu informasi, jangan hanya mau terima mentah. Dalam video saya yang terdahulu itu saya dimaki habis-habisan. Saya dimaki habis-habisan karena menggunakan sumber Wikipedia. Padahal kalau kalian lihat Wikipedia itu kalian tinggal cek di bagian bawah. Di bagian bawah catatan kaki itu memiliki dia punya sumber-sumber yang mereka kutip itu dari mana saja. Kalian bisa cross check ulang lagi. Jadi saya rasa bahwa orang-orang seperti Ahmad Mansur Surya Negara, Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat, ini mereka merusak sejarah dari bangsa ini. Terlepas dari apakah dia adalah seorang Islam atau bukan, tapi kamu jangan membuat sesuatu yang bahkan merusak sejarah itu sendiri. Jangan terlalu fanatik terhadap suatu agama tertentu, ideologi tertentu sampai menghalalkan banyak cara hanya supaya kalian terlihat unggul. Bahkan cara-cara itu tidak jujur. Bahkan kalian gampang berbohong supaya kalian terlihat unggul. Jangan melakukan hal itu. Kecuali kalau ideologi kalian mendukung hal itu. Saya sih tidak heran lagi ya. Mari kita lihat saja video dari salah seorang dari Cokro TV yang membantah Adi Hidayat. Lagi rame video lama Adi Hidayat
yang katanya Kapitan Patimura beragama Islam. Dengan mata mendelik-delik, Adi Hidayat mengatakan nama asli Kapiten Patimura bukan Thomas Matulesi, tapi Ahmad Lusi. Dari mana nama Ahmad Lusi? Bukan dari dokumen tertulis, tapi ilmu sulap utak-atik gatuk nama Matulesi. Mat jadi Ahmad, Lesi jadi Lusi. Kalau ilmu sulap utak-atik gatuk nama ini dipakai, nanti kita bisa menyebut Matt Damon itu beragama Islam. Nama aslinya Ahmad Diwan. Fatwa itu pendapat. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Rame lagi soal agama Kapiten Patimura, itu katanya Islam. Nama aslinya bukan Thomas Matulesi, tapi Ahmad Lusi. Tapi bukan cuma nasib Kapiten Patimura alias Thomas Matulesi yang diislamkan. Juga Napoleon Bonaparte katanya disebut orang Islam. Bahkan Candi Borobudur disebut peninggalan Nabi Sulaiman karena ada tempat bernama Sleman. Tapi Sulaiman yang mau dipakai adalah versi Islam, bukan Sulaiman atau Salomon sebagai raja orang Yahudi sebagaimana asalnya. Cukup? Belum. Gajah Mada juga katanya orang Islam. Nama aslinya Gajah Mada. Kemudian Sisingamangaraja juga disebut orang Islam. Karena wilayah Sisingamangaraja ke-12 itu pernah menjadi negara taklukan Kesultanan Pagaruyung, kerajaan Islam di Minangkabau. Dan disebutkan juga Sisingamangaraja ke-12 merupakan keturunan Pagaruyung. Kemudian dihubungkan dengan jenggot dan cambang serta mencukur kumis di gambar Sisingamangaraja yang terkenal itu. Dikait-kaitkan dengan budaya memelihara jenggot dan mencukur kumis di kalangan Muslim yang mengaku taat. Atau dimiripkan dengan gaya gambar Imam Bonjol. Apakah Gajah Mada orang Islam? Sisingamangaraja orang Islam berdasarkan dokumen tertulis? Tidak. Tapi seperti halnya Thomas Matulesi alias Kapiten Patimura yang katanya Islam, berdasarkan asumsi, perkiraan, dan utak-atik gatuk nama saja. Memperdebatkan dan melebih-lebihkan agama Kapiten Patimura sebenarnya menciderai perjuangan rakyat Maluku saat itu yang faktanya gabungan dan persatuan antara orang-orang Islam dan orang-orang Kristen melawan penjajahan Belanda. Thomas Matulesi yang punya saudara bernama Yohanes atau Johannes Matulesi yang menandakan keduanya dari keluarga Kristen. Karena dua nama tersebut dari Alkitab. Kemudian Thomas Matulesi diangkat menjadi pimpinan perjuangan oleh para pemimpin lokal di situ karena pengalamannya yang pernah bekerja sebagai tentara di angkatan bersenjata Inggris dan kemahirannya menggunakan pelbagai senjata dan strategi perang, bukan berdasarkan agamanya, tapi berdasarkan keahlian, pengalaman, dan jaringannya. Pangkat terakhir Thomas Matulesi di Angkatan Bersenjata Inggris adalah Sersan Mayor. Dia juga pandai membaca dan menulis, serta memiliki kewibawaan militer. Karena kelebihan-kelebihan itu, dirinya tampak lebih bersinar, sehingga dipercaya menjadi pimpinan perlawanan. Tokoh-tokoh Islam dan Kristen waktu itu bersatu padu melawan penjajahan Belanda. Buktinya adalah saat Kapiten Patimura dihukum gantung pada tanggal 16 Desember tahun 1817 bersama tokoh-tokoh perlawanan lintas agama.
ada Kapitan Antoni Rebok, Letnan Philip Latu Mahina, dan Said Perintah, Raja Siri Sori yang Islam. Dan jangan lupa pula peran perjuangan Kapitan Paulus Tiahahu, tangan kanan Kapiten Patimura, dan khususnya perjuangan putrinya Christina Marta Tiahahu yang menemani perjuangan ayahnya dari usia 16 tahun. Kemudian setelah ayahnya dihukum mati, 1 bulan sebelum Kapitan Patimura dihukum mati, Christina Tiahahu melanjutkan perang gerilya. Namun akhirnya ia ditangkap dan mau diasingkan ke Jawa. Dalam kapal, Christina mogok makan dan tidak mau menerima pengobatan. Dia meninggal dalam kondisi perlawanan. Jenazahnya dilarung ke laut pada tanggal 2 Januari tahun 1818 atau 2 hari sebelum ia genap berusia 18 tahun. Kematian Christina Tiahahu mengakhiri Perang Patimura di Maluku. Kapiten Patimura adalah pahlawan rakyat Maluku, baik yang beragama Islam, Kristen, atau yang beragama lain. Karena bersama tokoh-tokoh lintas agama, dia berjuang melawan penjajahan Belanda untuk membebaskan tanah Maluku dari penindasan. Seperti halnya para pahlawan yang lain, Antoni Rebok adalah seorang Kristen dari Saparua. Said Perintah merupakan raja negeri Siri Sori yang Islam. Philip Latu Mahina adalah seorang Kristen yang berasal dari Paperu. Sedangkan Paulus Tiahahu dan putrinya Marta Christina adalah penganut Kristen dari Abubu. Bahkan nama Ulupaha dari negeri Islam itu juga sering disebut dalam Perang Patimura. Semua itu membuktikan bahwa persatuan telah terjalin di antara mereka tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Patimura adalah simbol persatuan rakyat Maluku, baik yang Kristen dan Islam. Tidak masalah dari keluarga Kristen pun, karena kita Indonesia memiliki pahlawan nasional yang berasal dari semua tokoh lintas agama, etnis, dan budaya. Patimura adalah pahlawan Indonesia. Perjuangannya simbol persatuan, perlawanannya adalah perwujudan kebinekaan yang nantinya melahirkan kemerdekaan. Perbedaan agama dan etnis adalah fakta. Dan faktanya pula mereka bersatu melawan penjajah. Sejarah yang bersatu jangan sampai dicerai-berai dan ditafsirkan dengan pendekatan suatu ideologi agama, sehingga membeda-bedakan agama para pejuang. Ini berbahaya bagi persatuan Indonesia. Saya teringat ucapan Gus Dur yang sangat terkenal, tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Perjuangan Kapiten Patimura bersama tokoh-tokoh lintas agama masa itu jangan hanya dikerdilkan dengan pembacaan ideologis suatu agama saja. Mereka adalah pahlawan bangsa, pahlawan kemanusiaan. Saya juga teringat sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Seperti halnya ucapan Gus Dur tadi, apapun agama dan sukunya, yang paling penting adalah manfaatnya, berguna, dan berbuat baik pada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mengubah sejarah. Kita boleh berpolemik tentang agama, kita boleh berdebat tentang agama, boleh berdebat tentang keyakinan. Tapi jangan sampai kalian mengubah sejarah hanya untuk mendukung ideologimu. Hanya membuat supaya ideologimu terlihat lebih dominan, padahal yang kamu sebarkan itu adalah kebohongan demi kebohongan. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.